Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bu Siska, gimana kabarnya? Pak Solihin baik, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat ini Bu. Kok saya tengok kayaknya capek, cemas gitu. Biasanya paling ceria ini. Iya, gimana ya, Pak ya? Aduh, saya ini ada banyak yang saya pikirkan, cuman satu ini kayaknya jadi bahan pikiran kali sama saya nih. Kebetulan pula nih, Bapak nih datang. Mungkin boleh lah ya. Ada waktu nggak nih, Pak? Buat Ada. Saya sharing-sharing. tengok di story-nya kayaknya lagi galau ini. Biasanya nggak seperti itu kan. Iya, Bisa lah Bu, Bapak. saya bantu. Kebetulan nih saya nih memang butuh teman cerita, butuh teman berbagi nih, Pak. Ya, boleh lah ya, Pak ya. Kita berbagi sih. Kita diskusi di mana, Bu? Di ruang sebelah aja boleh lah ya, Pak ya, biar lebih nyaman ya. Oke lah, kita diskusi di sana. Ya. Oke. Yuk Pak, duduk Pak. Silakan Pak. Oke, Bu. Jadi apa ini ceritanya nih, Bu? Ini Ada masalah apa ini? Iya, salah anak saya Pak, 6C ini si Rido. Tahu Bapak kan? Iya, Rido yang besar itu ya. Iya Bapak. Jadi tuh Jadi dia apa ya? Gimana ya Pak? Kan nggak berapa hari sih, dah hampir sebulan 2 bulan ini saya lihat tuh kalau dalam pembelajaran itu dia lemas, terus suka tidur-tiduran dan mukanya tuh pucat kan Pak. Jadi kayak orang sakit. Jadi, saya sering bilang sakit Rido, iya Bu, dia sakit apa? Ini macam-macam lah penyakit, dia sakit perut lah, sakit ini, sakit kepala, sakit pokoknya intinya dia sakit. Nah, terus wah, itu udah hampir berjalan seminggu 2 minggu gitu terus, dan temannya pun lihat kondisinya tuh pun jadi kayak prihatin sama dia kan, istirahat dia tidak main, tiduran aja di kelas. Jadi karena itu mungkin jadi kepikiran saya kan, saya cobalah hubungi orang tuanya untuk cerita tentang anaknya nih kan, Bu, si Rido nih saya lihat tidak sehat di kelas, tidak ceria, kayak punya beban gitu kan, sakit mungkin apa Ibu udah periksa atau gimana, tapi jawaban orang tuanya tuh selalu bilang anaknya tuh sehat aja terus gitu. Jadi selalu bilang anaknya sehat, nggak apa-apa kayak gitu. Padahal kenyataannya kan di kelas saya lihatnya kayak gitu, teman-temannya juga laporan sama saya, Bu si Rido gini, nah, sakit gitu kan. Nah, itu yang bikin saya tuh dilema Pak jadinya sama orang tuanya ini. Gimana ya tuh jadinya? Pusing saya nih. Sakit perut atau gimana itu Bu? Salah makan mungkin? Iya, saya sempat tanya kan, kamu sarapan apa? Waktu dia sakit perut nih Pak, saya tanya, kamu salah makan pagi tadi? Enggak Bu, dia bilang saya sarapannya roti, dia bilang kayak biasa. Cuman ini sakit kali, kamu kena MAH? Saya bilang, ada MAH atau gimana? Nggak punya Bu, cuman dia bilang sakitnya bukan sakit perut yang sakit perut Pak, tapi di bawah perut. Di bawah perut dia sakit, dia bilang. Jadi kan kalau itu saya pikirnya berarti itu bukan salah makan atau apa, mungkin ada mana tahulah ada penyakit dalam ya kan Pak kan? Kita butuh ditangani Bu ya. Butuh penanganan. Tapi ini Bu, pernah nggak Bu ditanyakan ke wali kelas sebelumnya, siapa tahu ada riwayat kesehatan Rido kan gitu? Pernah? Oh gitu? Ya, kemarin pernah saya tanyain tuh Pak sama Pak Amin kan, saya tanya, Pak si Rido ini kan dulu gimana di kelasnya, pas sering sakit-sakit atau gimana? Nggak pernah kata dia. Jadi saking saya tuh jadi kayak
di guru sebelumnya bilang enggak, di orang tuanya bilang enggak, saya curiganya sama anaknya malah jadinya, kan dia bohong gitu. Cuman Iya. kan mukanya nggak Jadi bisa kalau membohongi gitu, dia iya iya. pucat, heeh. Kalau cerita dari kawan-kawannya gimana itu, Bu? Ke masalah Rido ini kesehariannya. Nah, Mungkin ada kawan dekatnya mungkin, ada yang pernah Ibu tanya kawan dekatnya. itu dia susahnya, Pak, dia ini nggak berteman dengan dekat dengan orang, dia teman-teman gitu aja. Oh, Dia nggak gitu pernah ya. deket satu orang pun nggak ada yang deket-deket sama dia. Nah, jadi dia kayak kebanyakan apa ya, itu tadi, tidur aja di kelas gitu. Saya tanya, Gitu apa ya. dia punya rasa minder atau apa gitu kan, manalah tahu kan. Iya Saya iya. coba cari tahu. Enggak, dia kalau di kelas, kalau dalam masih keadaan sehat gitu, dia aktif aja ngobrol atau apa gitu. Dia nggak pernah lah nggak berteman gitu. Cuman untuk teman dekat emang nggak ada. Gitu ya. Mm-mm. Kalau gini, Bu, latar belakang orang tua Rido ini macam mana itu, Bu? Karena kan udah ditelepon tapi responnya seperti itu kan? Hmm, ya. Kan Mm, kebetulan nih kakaknya tuh dulu 2 tahun yang lalu kan pernah sama saya juga, Pak. Saya jadi wali mm, kelasnya kelas 6 itu. Jadi kebetulan waktu zaman kakaknya tuh dulu tuh memang orang tuanya kan kebetulan single parent, namanya ini single parent. Jadi mungkin ngidupi anaknya itu yang 3 orang ini nih sendiri ya. Jadi kadang suka mm. susah eh, suka susah apa namanya, suka ngeluh gitu kan, kurang dapat inilah memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terlambat kalau apa namanya, anaknya misalnya buku tulis kadang nggak ada, saya Ya. tanya kenapa nggak ada, belum dapat uang bu untuk beliin buku tulisnya si Rido gitu kan, Rido si kakaknya gitu. Nah kalau sekarang ibunya ini mamanya ini udah kerja Pak, udah bagus kerjanya, jadi Kerja ya, Bu ya. kebutuhannya tuh sudah tercukupi gitu, jadi ada perubahan secara ekonomi. Cuman sayangnya kan untuk kesehatan itu dia kayak nggak peduli gitu, mati-matian dia bilang mau anaknya ini sehat, padahal anaknya sering mengeluh sakit sama saya gitu. Bagaimana itu Ya, ya Pak? Itu pusing kali jadi saya. ini kan ini Bu ya, permasalahannya itu jadi si orang tua ini ya, orang tuanya Rido ini mungkin nggak percaya juga atau Rido pernah berbohong atau gimana itu Bu ya? Bisa seperti itu kan? Ya itu kita nggak tahu Atau lah, tapi anaknya atau orang tuanya gitu ya? Kita nggak bisa juga menyalahkan anak kan Bu? betul. Tapi kalau Kita harus misalnya pun pastikan lah. anaknya bohong kan Pak, tapi mukanya kan nggak Ya, bisa kita iya kita bohongi. Heeh. Memang jadi betul-betul dia harus kita lemas Pak. pastikan Bu ya. Mhm. Ini kan Ibu udah berusaha lah Bu ya, udah berusaha mencoba menyelesaikan masalah gitu kan. Kira-kira Mhm. ini Bu, dari skala 1 sampai 10, Ibu udah di posisi mana ini? Kayaknya kalau boleh pakai skala itu saya mungkin udah hampir 7,5 lah Pak, 7 lah. Enggak ya. Udah Jadi mengusahakan pengen, ininya, heeh. jadi pengennya sampai ya selesai Bu ya, Sampai paling nggak selesai sempurna. maunya. Bu. Betul. Makanya saya tuh untuk menyempurnakan itulah apa itu saya sampai Hmm, kadang saya terus-terusan telepon tuh orang tuanya. Bu, sudah ya. dicek Bu anaknya, sudah dibawa berobat, sudah dibawa berobat. Si Rido nggak sakit Bu, gimana saya mau ngajak berobat gitu kata orang Ya. tuanya. Oke lah Bu. Jadi ini kan Ibu sudah telepon, sudah kan Bu ya, tapi kan Mm-mm. belum menemukan solusi atau titik temunya. Jadi Iya betul. kira-kira ini Bu, rencana ke depan ini apa yang akan Ibu rencanakan nih? Ya tadi tadi nih kebetulan sebelum Bapak datang saya kepikir kali nih Pak, saya mau jemput Ya, bola aja ceritanya nih. Saya mau oke. datengin ke rumah kan, pulang-pulang mamanya kerja lah gitu, jam-jam pulang kerja. Saya datengin, saya Hmm, kasih pengertian gitu kan bahwa yang saya risaukan, yang saya apa khawatirkan sama si Rido ini tolonglah di apa ya, disambut diperhatikan lah Bu ya, gitu, diperhatikan ditindaklanjuti. sama orang tuanya, ya kan. Kalaupun misalnya lah Hmm, orang tuanya bilang dia sibuk kerja, berilah saya akses atau izin untuk biarkan hmm, saya yang bawa anak itu untuk berobat. Minimal kita periksa dulu. Kalaupun memang ya, tidak sakit, ya alhamdulillah gitu kan. Kalau ya. dia sakit, ya kita bisa tangani lebih cepat
Takutnya nanti Iya, bermasalah karena anaknya masih golong kecil ya Pak ya. Kalau ada sakit ya. apa-apa lambat Hmm, ditangani, nanti berdampak gimana pula ke anaknya. Menurut Bapak kalau saya gitu gimana Pak? Yang saya oke, lakukan saya itu. rasa itu ide bagus itu, Bu. Saya rasa udah cocok sekali. Cuma nanti dipastikan juga, Bu, masalah apa pembiayaannya itu kan kadang orang tua biasanya kan kendalanya seringnya di situ nggak Iya. mau mengobatkan anak. Tapi ini, Bu, minggu ini kayaknya kita ada apa ini eh, pemeriksaan kesehatan dari puskesmas kayaknya. Mhm mhm, iya betul Pak, betul betul. Nah, coba mungkin bisalah nanti jadi solusi juga selain kita nanti apa ibu datang ke rumah Rido kan. Mhm, iya. Betul betul ya Pak, nanti dari situ aja dulu ya sebagai dasar ya Pak ya, Nah, ah, pemeriksaan jadi kan awal. biasanya nanti apa itu bidan-bidan itu kan tahu itu kan biasanya kan Mhm, periksa giginya ya kan iya periksa betul. matanya kan gitu. Jadi siapa tahu dari situ nanti bisa jadi Iya. solusi juga. Ya betul Pak, baik 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 baik. Boleh tuh nanti saya buat itu Pak. Makasih nih Pak. Lupa Sama-sama, saya. Bu. Sebenarnya Ibu Hmm, sendiri udah ini kan udah luar biasa sekali, udah bisa menemukan solusinya kan. Kira-kira ini, Bu, dengan rencana Ibu tadi, eh bisa nggak ini terselesaikan, Bu? kalau saya harap itu bisa Pak. Ya, Semoga bisa saya ya. yakin lah, Bu ya. Heeh. Pokoknya semangat lah. Iya, karena nanti saya juga mau minta tolong ini Pak. Ini kita Bu Nur Pak mau orang kurikulum bagian kurikulum. Jadi Iya, bantu saya menyampaikan gitu kan biar lebih kena ke hati orang tuanya. Karena kan iya, kalau udah dari kesehatan atau apa nanti apa ya, berhubungan dengan pembelajaran anak juga kan, udah mau kelas iya, 6 iya. tanggung ini Kalau bentar masalah lagi. kehadiran nggak ada masalah kan? Bu? Nggak masalah Pak, hadir terus dia, Nggak ada, ada terus hadir ya. terus dia nggak apa-apa. Heeh, cuman itu tadi, dia datang dengan keadaan yang tidak, fit gitu, kan sayang Nah, juga jadinya, dia pembelajaran tidak iya. diikuti dengan baik. Iya, betul, Bu. Ini Ibu udah sebenarnya udah luar biasa sekali nih sebenarnya. Sebenarnya Ibu sendiri sudah bisa menyelesaikan masalahnya kan. Jadi ini komitmen Ibu nih ke depan terhadap masalah ini seperti apa ini, Bu? Kalau saya sih setelah rencananya kan komitmen nanti, Hmm, terus kalau misalnya pun saya sudah jemput bola, sudah saya kasih bantuan pemeriksaan awal, tetap saya nanti apa, hubungi terus orang tuanya, perkembangannya tetap saya pantau. Kalaupun misalnya nanti orang tuanya minta tolong ke saya lah ya, mengenai pemeriksaan dan apa-apa, memang saya tuntaskan biar nanti iya, tapi tetap kerjasama dengan orang tuanya karena kan tetap itu tanggung jawab oleh orang tua ya Pak ya. Kita ya, sebagai guru oke. kan cuma memberi fasilitas aja gitu, mempermudah anak Hmm, perkembangannya ya gitu ya Pak ya. Kan nggak bisa juga iya. orang tuanya lepas tangan, karena itu kan tanggung jawab dia. Jadi nanti siapa aja nih, Bu, yang terlibat ini? Orang tua juga ya pastinya kan? Ya, orang tuanya pasti itu yang pertama, kemudian saya Ya, minta yang tadi Bu Nur lah sebagai bagian kurikulum dan sebelumnya saya juga izin dulu lah kepala sekolah. ya. Saya ceritakan dulu ke beliau bagaimana, nanti kalau beliau ada, mungkin arahan lagi, nanti baru saya Hmm, lakukan, oke. begitu, Saya Pak. yakin lah, Bu, Ibu bisa menyelesaikan ini dengan baik ini, Bu. Udah luar biasa sekali nih. Iya, terima Jadi kasih Bapak bagaimana ini nih, Bu? Jadi ini bagaimana nih, Bu, perasaan Ibu sekarang? Dulu kayaknya galau, iya, capek. Pak. Sekarang nih Jadi udah sekarang ada cerita sama Bapak nih udah kayak, plong gitu kan akhirnya ada bantuan juga saya meringankan pikiran saya gitu, dapat solusi juga dari Bapak kan. Iya, saya pun lupa seharusnya saya lakukan dulu pemeriksaan awal ya, Pak, ya. Makasih iya, banyak nih, udah kasih jalan juga sama saya untuk permasalahan oke lah, Bu. ini. Sama-sama kita sama-sama ini berdiskusi ini kan. Iya, Pak, sama-sama ini Oke ya. lah, Bu, saya juga ikut Oke, senang juga Ibu sudah bisa menyelesaikan masalahnya. terima Semoga kasih masalah ini juga. bisa terselesaikan dengan baik gitu, Bu ya. Dan Iya, Ridho, makasih banyak orang tua Bapak. kan, jadi nanti akan
tahu kan kondisi sebenarnya Rido seperti apa, orang tuanya juga seperti apa. Oke lah, Bu. Betul Bapak, iya. Makasih ya Pak udah mau dengar surat saya ya Pak. Oke, sama-sama, Bu. Ini mau Oke, ngajar lagi nih, Bu. iya betul udah Ada bunyi jam bel lagi. rupanya ini. Gak kerasa ini. Iya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama, Bu ya. Oke, saya lanjut ngajar dulu, Bu. Iya Pak, sama nih. Bu Siska. Pak, selesai ngajar Pak? Iya, ini dari kelas 73 Nah, tadi ngajar. iya. Saya perhatikan tadi kayaknya anak-anak semangat kali belajar sama Ibu. Iya Bapak, tadi kebetulan nih Pak, apa ya, cerita dikit lah ya. Apa Iya, tentang ini, saya udah mulai nerapkan KSE Pak, PSE. PSE ya. Iya, udah diterapkan tadi. Gimana Bapak, udah mulai belum? Nah, itulah Udah Bu, menerapkan? jadi udah mulai, cuma adalah Hmm. sedikit kendala. Inilah kebetulan ketemu sama Bu Siska ini, jadi ada waktu Hmm. nggak ini Bu? Oh Kita boleh, ngobrol boleh. sebentar, Boleh, diskusi kebetulan ya. jam saya jam kosong ini habis ini Pak. Ya, kita di mana Iya. nih Bu? Di kantin atau di Yang kantor santai guru? aja nih, mana nih kita Santai enaknya. ya. Kita di ini aja lah Bu, di perpus aja Bu, kayaknya Oh, boleh, di sana boleh. adem gitu. Oke, Iya, situ aja boleh, Bu ya. boleh. Heeh. Iya, Pak. Nggak ganggu kan Bu? Enggak, Pak. Saya kosong kok Oke, setelah ini. oke. Terima kasih Bu. Mhm. Ya. Jadi Hmm. gini Bu ceritanya Silakan. ini Bu. Hmm. Jadi kebetulan lah tadi ketemu sama Ibu kan. Jadi saya ini ada kendala masalah pembelajaran itu, yang pembelajaran diferensiasi sama Hmm. penerapan KSE itu Bu, Oh iya, yang sosial mana ya, emosional Pak? itu. Ah. Jadi kan Oh, eh, kemarin kan Ibu udah ini kan sosialisasi di diseminasi dengan guru itu kan. iya betul, Bapak ikut Nah, ya. saya tengok kan Nah, kayaknya Ibu udah ahli kali kan. Jadi ini pas sekali saya mau tanya-tanya kan. Jadi saya sama masih belajar. bingung dalam pembuatan RPP-nya sama implementasinya seperti apa di kelas gitu kan. Karena ini Bu, Iya. yang kemarin saya tengok itu, Hmm. yang video Ibu share itu ya, yang di grup itu, yang Ibu Iya, Pak. melakukan aksi nyata itu kan. Ketika saya terapkan, anak-anak ini pada senyum-senyum yang teknik stop itu Bu. Jadi macam mana ini Bu? Jadi Berarti ya, permasalahannya Bapak udah mulai coba jadi implementasi ya? Udah mulai praktik ya? jadi sayanya yang salah atau muridnya gimana atau ada yang salah sama saya kan gitu. Iya. Oke, kalau itu Bapak udah mulai bikin RPP-nya berarti ya? Udah ada? Kalau RPP sudah saya susun yang berdiferensiasi itu Bu, sama saya masukkan KSE itu sudah, Hmm. sama teknik stop itu sudah saya masukkan itu Bu. Cuma Mhm. ketika saya implementasikan di kelas itu atau karena baru pertama atau seperti apa. Jadi pengalaman Ibu seperti apa itu kemarin ketika menerapkan. Kan gini Bu, saya kemarin Mhm. nengok di depan kelas Ibu itu kayaknya Ya. anak ini tenang kali gitu kan. Tapi tiba saya anakku senyum-senyum gitu. Jadi macam Eee, mana itu Bu? oke, gini ya Pak, sebelumnya saya ini dulu lah ya Pak, tanya dulu, apa waktu penerapan itu, apa ya, Bapak langsung aja terapin kayak gitu, langsung nih, "Nak, kita bla bla bla," atau gimana nih Pak? Biar saya Iya ini dulu. kemarin langsung itu aja Bu. Jadi langsung bilang kita akan melakukan teknik stop gitu kan.
Jadi Ah, saya coba perintah anak untuk duduk serileks mungkin, kemudian tutup mata, narik nafas itu. Jadi yang saya lakukan seperti itu, Bu, kemarin di kelas itu. mhm, iya. Hmm. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu kan, sudah baik ya karena Bapak udah mau melakukan praktik baik ya untuk melakukan perubahan pembelajaran. Tapi kan Pak, untuk melakukan perubahan itu kan nggak bisa langsung kita, pelan-pelan. Hmm. Jadi kalau yang bisa kalau boleh saya iniin, berbagi pengalaman lah, kalau memang Bapak mau ngelakuin itu kita nggak bisa langsung ya. Memang kalau saya tuh lama Pak, seminggu baru anaknya bagus. Di hari pertama iya Iya. memang ketawa-ketawa, malah bukan senyum-senyum lagi ketawa-ketawa, ngetawain temannya yang pinjem mata, yang narik itu ya kan. Tapi nggak apa-apa biarin aja karena mereka belum tahu. Setelah Hmm. selesai melakukan itu, kita kasih tahu ke anak-anak bahwa apa Hmm. ya, bahwa Iya. ini penting untuk kita fokus dalam pembelajaran. Hari kedua mulai nih ada mulai tumbuh kesadaran walaupun baru 1, 2, 3 gitu. Hari Hmm. ketiga udah mulai banyak, hari keempat jadi biarkan mereka dulu, nggak apa-apa ketawa aja dulu karena belum paham. Jadi setiap selesai itu kita Iya. refleksi bahwa kegiatan yang kita lakukan ini penting untuk mereka dan dimulainya di pembelajaran awal aja dulu. Di awal dulu, Hmm. jangan lama-lama karena kan namanya kita mengenalkan hal baru, kalau langsung lama ya mereka langsung menolak mungkin ya. Nggak apa-apa Pak, Ya. kalaupun anak itu ketawa-ketawa, senyum-senyum biarkan saja dulu. Hari pertama, hari Hmm. kedua kita aja berarti di situ peran kita sebagai guru yang harus diuji nih emosionalnya, sabar. Ya kan? Kita KSE juga nanti di situ, Pak. Nah, ya. Jadi nanti kalau misalnya pun adalah sedikit gangguan-gangguan wajar kalau anak-anak ini kan mengganggu teman-temannya. Yang Iya. penting di akhir kita refleksikan bahwa yang kita lakukan itu penting untuk mereka fokus Hmm. pembelajaran gitu kan. Nah, kalau itu udah bagus ya berarti udah masuk dalam sudah Bapak lakukan ya? Udah Bapak rencanakan, udah Bapak laksanakan. Ya, Heeh. kemarin itu setelah ada sosialisasi dari ibu itu kan, jadi saya Hmm, cobalah teknik stop ini seperti apa di kelas kan. iya. Jadi ternyata hampir rata-rata ya itulah Bu, pada senyum-senyum gitu kan ya mungkin atau yang seperti sampaikan tadi atau saya yang salah gitu kan. Ya Iya. mungkin karena lagi awal mungkin ini Bu ya. Benar, kalau awal memang kayak gitu. Cuman Pak, kalau bisa di awal ini kita buat yang ini aja dulu Pak, ambil yang menyenangkan. Pakai Menyenangkan mungkin Bu ya. bisa pakai yang emoticon itu Pak, emoji. Nah, Emoji. iya, Oke. jadi biarkan mereka terbiasa dulu kan kalau emoji itu apa yang mereka rasakan langsung dikasih tahu. Nah, kan? Jadi menanyakan perasaannya dulu Bu ya ke anak-anak Betul, itu. tanyakan dulu perasaannya, dekati dulu dia lewat situ, lewat hatinya, lewat perasaannya. Nah, nanti baru kita pelan-pelan. Mungkin hari pertama sama seperti yang saya bilang tadi, hari pertama ya dia main-main aja dulu, malu-malu dulu. Nanti lama-lama itu akan jadi menyenangkan bagi mereka dan mereka ikutin dengan baik gitu. Yang kata Bapak Hmm. tadi anak saya tenang ikutnya, itu awalnya Pak banyak kali cobaannya sama Oh, yang kata Bapak. Heeh. saya kira saya aja tadi yang seperti itu, Bu. Tidak, awal-awal tuh memang kayak gitu. Hampir semua namanya kita Hmm. mau melakukan perubahan kan, Pak. Jadi butuh Iya. sabar dulu, dikenalkan dulu apa, kenakan dulu ke hati mereka, baru nanti mereka bisa mengikuti dengan baik. Nah, ngomong-ngomong nih, Hmm. Pak, tadi kan Bapak udah ada tuh, udah bikin nih rencana, udah bikin RPP, Ya. udah baik. Mungkin apa ya, komitmen Bapak nanti ke depan gimana tuh tentang itu nanti, kegiatan yang akan Bapak Jadi, lakukan kembali? oke. Komitmen, Bu ya. Jadi ini kan saya udah diskusi sama Ibu, belajar dengan Ibu. Ini udah lumayan lah, Bu. Udah jadi apa ya? Masukan untuk saya juga. eh jadi rencana saya itu mungkin suatu saat mungkin kalau Ibu ada waktu mungkin bisalah melihat saya mengajar di kelas gitu, Bu ya. Iya iya, rencana Biar Bapak ya, ya. ya Nah, itu ya betul betul. rencananya. Kemudian nanti eh, tindak lanjutnya Bu, apa namanya Mhm. komitmen saya mungkin setiap kali pembelajaran itu ya mungkin saya buat jurnal refleksinya Bu ya. Oh Jadi iya, saya bagus. Betul minta betul, Pak, nanti betul. ya, jadi saya minta juga anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran hari ini seperti Mhm. apa. Kemudian saya pun juga harus tahu ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana gitu kan Bu ya.
Iya betul Pak, itu yang paling penting. Refleksi kegiatan kita yang paling penting ya. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini pun nanti akan saya terapkan terus ini, Bu. Iya, betul Pak. Makin sering anak tuh makin terbiasa Iya. nanti, benar. Terus Pak, mungkin Nanti inilah ya, mungkin nanti bisalah kita berbagi sharing ya Pak ya, ya. RPP. Nanti kalau ada waktu lagi nih, Bu, kita ngobrol lagi nih mungkin, Bu ya. Jadi Iya, kalau udah boleh. berhasil Siap. ini kan. Iya, nanti itu kita berbagi pengalaman itu Pak, jadinya. Ya, Ya, itu mungkin di siapa? saya masih ada kekurangan, di Bapaknya udah Hmm, mantap nih persiapannya ya. jauh. Oke lah, Bu. Terima kasih banyak nih, Bu ya. Udah banyak dibantu, ganggu waktunya lagi nih. Nggak apa-apa loh Pak, padahal kalau berbagi ini saya malah senang loh Pak. Jadi saya tahu pengalaman kawan-kawan juga. Hmm, Nanti kita kalau ada waktu lagi atau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya Pak ya. iya, Jadi oke tunggu lah, nih Bu. kabar Nanti baiknya nih dari penerapan KSE-nya Pak. siap-siap, Bu. Semoga sukses ini. Iya, sukses bersama kita. Kalian nanti tuh, Bu, kita ini. Ibu udah ini isi belajar mandiri di PMM juga buat aksi nyata nih. Oh sudah Pak, Sudah, Bu sudah. ya. Udah Iya, mantep lah. Jadi nanti ini saya belajar sekalian inilah, Bu. Sekalian belajar di PMM ini. Jadi nanti bisalah untuk iya. buat Sekalian aksi nyata satu di sana. jalan. Iya. Betul, betul, betul. Oke lah, Bu. Makasih Ya banyak, Bu. Bu ya. Udah ganggu Sama-sama waktunya Pak. ini. Udah Masalah waktunya makan itu. siang ini, Bu. Ya, marilah kita makan dulu, isi Oke, perut dulu sama-sama. ini. Oke, makasih Pak. Sama, Bu. Sudah selesai? Sebelum dia menyampaikan Ada Kalau sudah selesai kembali ke main room. Oke. Lanjutkan Terima kasih. lembar ya. Sama-sama melanjutkan itu ya lembar refleksinya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, Bu. Hasil Oke, lagi kita balik lagi, Bu Siska, ke Oke main Pak. room. Siap. Lift Assalamualaikum. dulu. Salam. saya sudah agendanya tertarik ke Bu Alma. Lalu sudah melakukan verifikasi tuh. Oh ditanya lagi apa hasil yang mau